Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Setiap Orang yang Mempunyai, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 19 ayat 26. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Dan terjadilah, ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama menghasilkan 10 mina. Datanglah orang yang kedua menghasilkan 5 mina. Kata tuan itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah orang yang kedua menghasilkan 5 mina. Maka kepadanya dipujilah ia seperti hamba yang pertama. Dan kepadanya akan diberikan kekuasaan atas 5 kota. Dan orang yang ketiga pun datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya di dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Kata tuan itu kepadanya, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Lalu katanya kepada orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk mawas diri. Kepada kita, Tuhan memberi bakat sesuai dengan kemampuan kita. Namun, sering kita tidak mampu melihat dan mensyukuri yang telah kita terima dan miliki. Injil hari ini juga mengajak kita untuk mensyukuri dan berusaha. Namun, kita lebih dahulu merasa takut karena kita malas, tidak berusaha dan bekerja. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajar tentang kerajaan Allah dengan perumpamaan tentang seorang yang dinobatkan menjadi raja. Sebelum berangkat, calon raja itu memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina supaya dipakai untuk berdagang. Cara para hamba itu menggunakan uang tersebut bervariasi dan hasilnya pun bervariasi. Ada yang menghasilkan 10 mina
dan ada yang menghasilkan 5 mina. Tetapi ada juga tidak berbuat apa-apa dengan mina itu, sehingga 1 mina yang dipercayakan kepadanya tetap 1 mina. Hamba itu tidak berbuat apa-apa, tidak kreatif, hanya menyimpan 1 mina itu dalam sapu tangan. Akan dikatakan baik kalau secara kreatif mengembangkan semua mina. Sebaliknya akan dihakimi sebagai hamba yang jahat kalau tidak berbuat apa-apa. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menghendaki agar kita mengadakan evaluasi setiap hari sehubungan dengan tugas pengutusan dan pekerjaan kita. Kutipan Warta Gembira hari ini mengingatkan bahwa setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Yang dimaksudkan dengan mempunyai di sini adalah melaksanakan tugas pengutusan atau menghidupi rahmat atau anugerah Tuhan dalam hidup sehari-hari. Maka dengan ini mari kita mengingat rahmat atau anugerah macam apa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Bakat, keterampilan, atau kecerdasan macam apa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Semoga anugerah bakat, keterampilan, atau kecerdasan tersebut tidak kita simpan dalam sapu tangan, melainkan kita teruskan kepada orang lain dalam kegiatan atau kesibukan sehari-hari. Ada baiknya kita ingat talenta yang telah Tuhan berikan pada kita. Semoga Tuhan menolong kita menggunakan demi kemuliaan-Nya dan keselamatan kita, sehingga kita boleh berharap akan berbahagia bersamanya. Apakah kita telah memiliki belas kasih kepada mereka yang menderita dan sangat membutuhkan bantuan kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih atas rahmat, berkat, anugerah, serta berbagai bakat dan kemampuan yang Engkau anugerahkan kepada kami hingga saat ini. Semoga kami menjadi pribadi yang selalu bersyukur dan bersukacita dalam iman padamu, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.